melakukan wawancara kepada Ibu sebagai pimpinan sekolah. Biar aku langsung saja Ibu. Ya. Nah, Ibu selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kehidupan moral? Ibu mengidentifikasi dengan cara, ada 4 cara sih ya. Yang Ibu identifikasi itu yang pertama individu lawan kelompok. Pertama dilihat dulu tuh dari segi individu, pemasyarakatnya bagaimana. Kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiganya yaitu kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempatnya melalui jangka panjang lawan jangka pendek. Jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi dilihat dari paradigmanya ya. Iya, dilihat dari paradigma yang ada. Selama ini nih Bu, bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersamaan gitu, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau Ibu, cara mengatasinya itu dilihat dari segi yang mana dulu, yang permasalahan yang lebih pelik ya gitu ya, yang lebih penting, lebih urgent, itulah yang didahulukan. Walaupun itu sama-sama mengandung nilai yang tadi kepentingan dan iya. Berarti tidak dari skala prioritasnya mana Iya, yang lebih penting ya. mana yang lebih penting. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya itu kita mengambil keputusan, dilihat ada beberapa langkah ya berdasarkan paradigma itu ya. Kita pertama mengenali dari nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi seperti itu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data-data yang ada. Kemudian yang ketiga, menentukan siapa sih yang terlibat dalam situasi itu. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelimanya, pengujian dari paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema. Kemudian membuat keputusan, dan yang terakhir kita setelah membuat keputusan tentunya ada refleksi untuk ke depan. Untuk perbaikan itu ya. Oke, baik. Pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Sesuai tadi pada jawaban yang nomor 4 ya, nomor 3 ya. Itu Ibu yang menurut Ibu yang paling efektif itu adalah keputusan yang terakhir, yaitu berdasarkan keputusan dan pengambilan refleksi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kelima nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja ya? Itu ada beberapa pihak, ya itu kan ya? Iya, betul. Ada beberapa pihak yang mau melaksanakan dengan sepenuh hati, hasilnya mungkin keputusan yang telah disepakati. Iya. Oke. Dan yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema nih? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Kemudian prosedurnya itu seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan? Ibu tentunya itu ada 2 ya, bisa diatasi pada saat itu juga bisa juga dengan melalui jadwal tertentu. Karena dilihat dari konflik tersebut, misalnya kalau konflik itu dirasakan ringan atau tidak terlalu pelit ya, kita bisa ambil keputusan di saat itu juga. Tapi kalau misalnya terlalu berat, kita melalui tenggang waktu yang akan datang mungkin akan diselesaikan. Oke, dilihat dari segala berat masalahnya ya Bu ya. Berat masalah. Oke, baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema-dilema etika? Tentunya ada ya, dari segi beberapa guru mungkin yang Ibu anggap sudah Ibu nilai sudah mampu untuk membantu pimpinan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jadi kepala sekolah itu tidak bekerja sendiri. Kepala sekolah kan butuh saran, butuh pendapat dari guru-guru yang ada. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu,
dari semua hal yang baru saja Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengambilan keputusan itu sesuai tadi dengan jawaban yang nomor 7 ya, Ibu rasa. Jadi keputusan itu tidak boleh, Ibu tidak mengambil dari satu pihak saja. Jadi Ibu dari beberapa pihak, setelah itu ada kolaborasi dengan pihak lain dan harus menentukan langkah-langkah untuk menempuh ke depannya. Oke, baik Ibu. Itu saja. Cukup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Saya ada sedikit wawancara dengan Ibu tentang kasus-kasus dilema etika yang sering Ibu hadapi di sekolah sebagai pimpinan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk paradigma itu individu lawan kelompok misalkan ya, terus rasa keadilan dan rasa lawan rasa kasihan gitu kan, terus sama kebenaran lawan kesetiaan. Dalam jangka pendek lawan juga ada jangka panjang juga. Iya, berarti Pokoknya banyak pertimbangan ya. pertimbangan lah gitu. Iya. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua, Bu. Selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, pokoknya untuk itu dilihat dari kondisinya, di mana yang lebih penting atau urgent. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Selama ini yang saya lakukan adalah mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, ya. Terus kemudian kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, gitu aja. Banyak dari awal sampai akhir tuh ada investigasi opsi dilema buat keputusan, kemudian yang dilihat dari keputusan dan refleksinya terakhir. Iya, sangat penting sekali. berarti Iya, ya, Bu, pokoknya ya. runtut dari atas sampai bawah. Baik. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa yang selama ini tuh dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Hasil keputusannya diambil dari keputusan dan refleksikan serta tidak tindak lanjut ke depannya gitu. Iya, dilihat dari hasilnya juga. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu, yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa pihak yang tidak mau melaksanakan dengan sepenuh hati dari hasil yang keputusan yang telah disepakati. Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu menjadwalkan atau butuh waktu untuk menyelesaikannya? Terus prosedur atau bentuknya itu seperti apa sih yang Ibu jalankan untuk menyelesaikan sebuah masalah di sekolah? Itu tergantung dari masalah yang dihadapi ya. Yang dihadapinya misalkan kalau masalah terlalu berat dikasih beberapa waktu. Kalau misalkan masalahnya ringan ya saat itu juga diselesaikan. Tergantung jenis beban masalahnya ya. Beban masalahnya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-8. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan di sekolah mengenai kasus-kasus dilema etika? Tentu ada guru-guru, kita kan saling komunikasi, berkolaborasi sama guru-guru. Itu aja. Pasti selalu ada. Nah, yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah? Hal yang kita petik itu selalu harus ada kerjasama,
selalu harus saling komunikasi gitu aja. Penting ya Bu, berarti Penting. komunikasi dan Komunikasi kolaborasi dan itu sangat kolaborasi. dibutuhkan ya Dibutuhkan bagi seorang sekali, ya. pemimpin di sebuah lembaga ya Bu, ya. Oke, baik Ibu, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf merepotkan. Oke.